Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 391-395, Zhao Meiting mengangguk, menatap Ye Chong dengan mata berair. Jadi Ye Chong mulai menceritakan kisahnya. Pada suatu hari, ada seekor serigala yang melihat seekor domba sedang minum air. Dia ingin memakan domba itu, jadi dia mencari masalah dengan domba itu. Serigala berkata kepada anak domba, "Kamu telah mencemari semua air yang aku minum, dan aku akan memakanmu." Anak domba itu berkata, "Kamu di hulu dan saya di hilir, bagaimana saya bisa mendapatkan airmu?" Serigala berkata lagi, "Saya mendengar bahwa Anda sering memarahi saya di belakang saya tahun lalu, saya ingin memakan Anda." Lamb berkata, "Saya tidak lahir tahun lalu." Serigala jahat besar tidak puas, dan berkata, "Kamu sangat jelek, aku ingin memakanmu." Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju domba. "Apakah kamu sudah selesai?" tanya Zhao Meiting. Ye Chong mengangguk. "Apa arti dari cerita ini? Apakah serigala memakan domba pada akhirnya?" Ye Chong tersenyum. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika orang yang baik hati diintimidasi, mereka selalu terbiasa menemukan alasannya dari diri mereka sendiri. Zhao Meiting menurunkan kepalanya dan jatuh ke dalam perangkap renung. Ye Chong melanjutkan, "Bagi mereka yang ingin menggertakmu, apapun yang kamu lakukan bisa menjadi alasan baginya untuk menggertakmu. Jadi, daripada mengasihani diri sendiri dan terlalu memikirkan dirimu sendiri di sini, lebih baik mengatakan kepada para bajingan itu bagaimana tentang kalimat persetan denganmu." "Ya," Zhao Meiting berpikir. Melihat pemikiran Zhao Meiting, Ye Chong mengira dia telah mengerti, dan mengangguk lega. "Bagaimana? Apakah kamu mengerti?" "Ya, aku hanya ingin tahu apakah serigala besar yang jahat memakan domba itu." Zhao Meiting bertanya. Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya. Zhao Meiting tersenyum mabuk. "Di mana Anda mempelajari cerita ini? Ini cukup menyenangkan." Ye Chong tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia menceritakan kisah ini tanpa alasan. Dia berkata, "Ini adalah cerita di buku teks bahasa Mandarin saya ketika saya masih di sekolah dasar. Guru Wen memberitahu kami." Zhao Meiting mendengus, lalu terhuyung-huyung ke jendela. Matahari sudah terbenam, dan di luar jendela gelap, suram sepanjang hari, dan kepingan salju seukuran bulu angsa akhirnya melayang turun dari langit. Salju turun, Zhao Meiting berkata pada dirinya sendiri, "Aku paling suka musim dingin. Karena menurutku dunia di musim dingin adalah yang paling putih." Ye Chong menatap Zhao Meiting. Ada kecantikan yang tak bisa dijelaskan di wajahnya, dan Ye Chong adalah sedikit tercengang sejenak. Zhao Meiting melihat tatapan bodoh Ye Chong dan tersenyum puci. Tiba-tiba, Zhao Meiting merasa sedikit pusing, dan anggur yang dia minum tadi mulai mengangkat kepalanya, dan dia terhuyung-huyung dan duduk di sofa. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu minum terlalu banyak?" Zhao Meiting berkata, "Saya tidak minum terlalu banyak. Saya hanya minum begitu banyak anggur. Bagaimana mungkin ada terlalu banyak?" Dia mengambil gelas anggur lagi dan berkata, "Coba lihat kapasitas minumku. Ayo lanjutkan minum." Setelah selesai berbicara, Zhao Meiting menenggak anggurnya dalam tegukan lagi. Zhao Meiting meletakkan cangkir di atas meja kopi, dan dia menatap Ye Chong dengan mabuk. "Ye Chong, saat ini, aku ingin menyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan kegembiraan di hatiku. Judul laguku adalah Dataran Tinggi Qinghai Tibet." 5 menit berikutnya, Zhao Meiting mulai melolong bagian atas. Panggilan tenggorokannya, Ye Chong tidak tahu apakah itu karena minum. Suara Zhao Meiting pecah. Apalagi saat menyanyikan nada tinggi, Ye Chong bahkan merasa seperti gergaji mesin tumbuh di otaknya. Dia bahkan meragukan bagaimana suara Zhao Meiting bisa menjadi bintang lini pertama. Jika adegan ini difilmkan di internet, saya khawatir akan menimbulkan kegemparan. Untungnya, insulasi suara di rumah ini bagus. Tidak peduli berapa banyak Zhao Meiting berteriak, tetangga di sekitar tidak dapat mendengarnya.
Zhao Meiting tidak berhenti sampai dia bosan bernyanyi. Ye Chong juga menghela nafas lega. Jika Zhao Meiting tidak berhenti, dia bahkan ingin menggunakan nafas naga untuk menyumbat telinganya. Zhao Meiting mengambil gelas anggur lagi. Minum lagi, aku akan memainkan lagu lain. Ye Chong sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat meraih Zhao Meiting. Jangan datang, kamu benar-benar minum terlalu banyak, bagaimana? Mungkin saya minum terlalu banyak. Saya tidak minum terlalu banyak. Zhao Meiting terlihat tidak senang. Lalu dia mengambil jeruk dari piring buah di sebelahnya. Izinkan saya memberitahu Anda Ye Chong, saya tidak bisa menuangkan 1000 cangkir. Jika saya tidak memiliki kemampuan ini, showbiz seperti apa yang saya miliki? Zhao Meiting berkata sambil mendorong jeruk itu. Ye Chong menyaksikan tanpa daya ketika Zhao Meiting melemparkan jeruk ke tempat sampah, dan kemudian memakan kulit jeruk dalam sekali teguk. Sambil makan, dia berkata, saya tidak minum terlalu banyak, saya tidak minum terlalu banyak. Tiba-tiba, Zhao Meiting sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Ye Chong dengan curiga. Apakah kamu hanya ingin aku minum terlalu banyak? Maka kamu dapat mengambil kesempatan untuk melakukan itu padaku. Ye Chong tersipu, dan buru-buru berkata, tidak, tidak, tidak. HMPH, aku tidak percaya, kalian semua sama saja, kepada siapa kamu berbohong? Kemudian, Zhao Meiting mengambil inisiatif untuk berjalan ke sisi Ye Chong, dengan senyum di wajahnya yang kemerahan. Ye Chong terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Zhao Meiting lagi. Segera setelah itu, Zhao Meiting melemparkan dirinya ke arah Ye Chong, tubuh lembutnya menempel pada Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan semburan aroma, dan bersemangat. Apakah sesuatu benar-benar akan terjadi? Zhao Meiting terengah-engah, dan napas mengenai leher Ye Chong, gatal. Bibir kecilnya yang basah berbisik di telinga Ye Chong, apakah kamu tidak benar-benar menginginkanku? Pada awalnya, Ye Chong ingin sedikit pendiam. Namun, setelah mabuk, Zhao Meiting benar-benar memesona. Ye Chong mulai meraba-raba tubuh Zhao Meiting dengan tidak jujur. Tepat ketika Ye Chong merasakan api jahat naik dari perut bagian bawahnya, Zhao Meiting tiba-tiba mendorong Ye Chong pergi. Tidak tahu malu, Zhao Meiting mendengus. Ye Chong tersenyum kecut, jelas dia mengirimnya sendiri. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu? HMPH, tidak mungkin aku berhubungan seks setelah minum. Nyatanya, semua orang tahu bahwa berhubungan seks setelah minum hanyalah alasan. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Meiting memuntahkannya, lalu dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke sofa. Ye Chong terdiam, jadi dia harus mengangkat Zhao Meiting ke tempat tidur. Setelah Zhao Meiting mabuk, dia mulai bermain mabuk, dan dia tidak tahu siapa dia pikir Ye Chong. Dia memukul dan mencakarnya, dan terus mengutuk, kamu bajingan. Ye Chong ingin melepas mantelnya, tetapi Ye Chong pada awalnya sangat lembut. Ketika 3 sidik jari tergores di wajahnya, dia hanya melepas pakaian rumah Zhao Meiting. Tubuhnya yang putih terbuka, dengan bra merah muda, perut rata, garis putri duyung standar, dan sepasang kaki putih panjang, saya harus mengatakan bahwa sosok Zhao Meiting sangat terawat. Ye Chong ingin menutupinya dengan selimut, tetapi Zhao Meiting menendang kaki kecilnya dengan tidak jujur. Aku tidak minum terlalu banyak, kata Zhao Meiting sambil membalik, menunjukkan font besar di depan Ye Chong. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua, dan segera api jahat lainnya keluar dari perut bagian bawahnya. Dia dengan cepat melepas selimut dan menutupi Zhao Meiting. Tanpa diduga, Zhao Meiting menendang selimut dan berkata kepada Ye Chong, saya ingin bernyanyi, saya ingin menari, saya ingin menjadi anak laki-laki tercantik di jalanan. Gila, ini benar-benar gila, kata Ye Chong Sin. Dia dengan ringan mengetuk pelipis Zhao Meiting, menuangkan napas naga kecil. Zhao Meiting segera terdiam, suara rintihan dan kicaunya semakin mengecil. Saat Ye Chong hendak pergi, tangan kecil Zhao Meiting meraih lengannya. Jangan pergi,
Tetap bersamaku di sini, kata Zhao Meiting dengan bingung. Zhao Meiting berpegangan erat, dan Ye Chong hanya duduk di samping tempat tidur untuk menemani Zhao Meiting. Cahaya bulan keperakan masuk ke dalam rumah, dan melalui jendela, terlihat bahwa salju di luar semakin besar dan besar. Saya tidak tahu berapa lama Zhao Meiting tertidur, tapi selama Ye Chong bergerak sedikit, dia akan bangun. Ye Chong tidak punya pilihan selain mempertahankan postur, dan sebelum dia menyadarinya, dia juga tertidur. Keesokan harinya adalah hari yang tidak berawan dan cerah. Salju turun sepanjang malam, dan debu di udara tersapu. Salju di tanah memantulkan sinar matahari, dan seluruh dunia menunjukkan kebersihan dan kehampaan yang istimewa. Zhao Meiting merasa matahari menyinari tubuhnya, dan itu sangat hangat dan nyaman. Dia cemberut mulut kecilnya, meregangkan pinggangnya, dan kemudian membuka matanya. Tidur ini sangat nyaman, dia hanya ingat bahwa dia minum terlalu banyak tadi malam. Tetapi setelah bangun di pagi hari, dia tidak merasa pusing. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa ada seseorang di sebelahnya. Berbalik, Ye Chong sebenarnya tidur di sebelahnya. Hati Zhao Meiting tenggelam, sesuatu yang besar terjadi. Saya masih seorang gadis besar dengan bunga kuning. Mengapa saya tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria tanpa alasan yang jelas? Dan itu tempat tidurnya. Zhao Meiting buru-buru menyentuh tubuh bagian bawahnya. Lalu menghela nafas lega, untungnya dia tidak kehilangan tubuhnya. Tapi bagaimana Ye Chong bisa sampai ke tempat tidurnya? Semakin Zhao Meiting memikirkannya, dia semakin malu. Dia masih ingat bahwa dia menelepon Ye Chong tadi malam, dan dia masih ingat bahwa dia melemparkan dirinya ke arah Ye Chong dalam keadaan linglung. Tapi dia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ini sudah berakhir, ternyata dia yang saya berinisiatif merayu. Zhao Meiting ingin mati. Bagaimana ini bisa dilakukan? Saat ini, rata-rata gadis harus berteriak, tapi Zhao Meiting bukanlah gadis biasa, dia adalah bintang yang populer. Jika masalah ini terungkap, ketenarannya akan hancur. Pada saat ini, Ye Chong berbalik dengan bingung, hendak membuka matanya. Zhao Meiting buru-buru berbaring lagi, menutup matanya dan pura-pura tidur. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Chong sekarang, jadi sebaiknya dia menghindarinya dulu. Ye Chong membuka matanya dan terkejut melihat dirinya tidur di sebelah Zhao Meiting. Bukankah dia duduk di samping tempat tidur kemarin? Mengapa dia berbaring di tempat tidur Zhao Meiting tanpa alasan yang jelas? Dia berusaha keras untuk mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tetapi setelah memikirkannya, semakin saya memikirkannya, semakin sedikit yang saya ingat. Apakah ada hal baik yang terjadi? Dia melihat pakaian di tubuhnya, tidak ada tanda-tanda melepasnya. Dia merasa sedikit kecewa, dan berpikir bahwa seharusnya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa napas Zhao Meiting agak sesak. Orang normal bernafas dengan sangat lancar saat mereka tidur. Jadi Zhao Meiting ini tidak tidur sama sekali, dia berpura-pura. Memikirkan hal ini, Ye Chong sangat malu. Zhao Meiting tidak berani menghadapi Ye Chong, dan Ye Chong tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Zhao Meiting. Jika Zhao Meiting tidak mabuk, Ye Chong mungkin masih bisa menggoda Zhao Meiting tentang tidur di ranjang yang sama. Tapi Zhao Meiting mabuk, dan Ye Chong naik ke tempat tidurnya, yang tidak masuk akal. Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia adalah tipe penjahat yang memanfaatkan bahaya orang lain. Ye Chong tidak mengekspos Zhao Meiting, berpura-pura bangun dari tempat tidur dengan hati-hati, lalu berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Setelah dia keluar, Zhao Meiting membuka matanya dan duduk. Dia mengangkat selimutnya, ingin menegaskan kembali bahwa dia tidak kehilangan keperawanannya. Ye Chong berjalan keluar ruangan, menutup pintu, menghitung dalam hati selama 5 detik, lalu berpura-pura mengetuk pintu, dan bertanya, "Apakah kamu sudah bangun?" Mungkin Ye Chong terlalu gugup, atau mungkin Ye Chong tahu bahwa Zhao Meiting tidak sama sekali dia berpura-pura tertidur.
jadi dia mendorong membuka pintu tanpa menunggu jawaban Zhao Meiting. Dan saat ini, Zhao Meiting sedang membungkuk dan menundukkan kepalanya, memeriksa apakah dia telah kehilangan tubuhnya. Wajah lama Ye Chong memerah, dan Zhao Meiting juga sangat malu, dan buru-buru menarik selimut untuk menutupi dirinya. Yah, pahaku agak sakit, biarkan aku melihat apakah aku digigit nyamuk. Zhao Meiting menjelaskan dengan pucat. Ye Chong menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Oh, jadi begini, aku tertidur di sofamu tadi malam, sofamu sangat nyaman. Untuk sering tinggal di sini di masa depan," kata Zhao Meiting. Baru pada saat itulah keduanya menyadari betapa palsunya percakapan ini. Mereka semua tersenyum malu, dan tidak ada yang mengungkapkannya, sepertinya Ye Chong benar-benar tidur di sofa. Sampai mereka mengetahui bahwa salah satu kaos kaki Ye Chong masih ada di tempat tidur. Ye Chong mengambil kembali kaos kakinya karena malu, dan berkata, "Baiklah, aku akan sarapan, kamu bisa bangun dulu." Setengah jam kemudian, Zhao Meiting keluar dengan piyamanya. Dia baru saja mandi, dia rambutnya basah dan melingkar di kepalanya. Akhirnya, piyamanya longgar, memperlihatkan dua paha yang ramping. Zhao Meiting pergi ke dapur, mengambil sepotong roti dan menggigitnya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah aku minum terlalu banyak tadi malam? Bukankah aku melakukan sesuatu yang berlebihan?" Dia tahu bahwa dia akan mabuk ketika dia minum terlalu banyak, akan memalukan bagi Ye Chong untuk melihatnya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Baru saat itulah Zhao Meiting merasa lega. Ye Chong melanjutkan, "Kamu baru saja menyanyikan sebuah lagu dan kemudian memakan kulit jeruknya." Zhao Meiting langsung tersipu, dan kemudian mengancam Ye Chong, "Jika kamu berani mengatakan ini, aku tidak bisa membiarkanmu." Ye Chong tersenyum, "Jangan berani. Aku pasti tidak akan mengatakannya." Tidak terlalu buruk. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu rumah Zhao Meiting. Ye Chong bertanya dengan aneh, "Siapa yang akan datang menemuimu sepagi ini?" Zhao Meiting sedikit malu, "Yah, tidak mungkin karena aku mengganggu orang tadi malam, kan?" Dia berkata sambil berjalan ke atas untuk membuka pintu. Berdiri di luar pintu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Pemuda itu mengenakan jaket bawah, jeans biru tua di bagian bawah tubuhnya, rambutnya dikeriting dan diwarnai lavender, dan masih memakai anting di telinga kirinya. "Kakak, mengapa kamu membuka pintu begitu lambat?" teriak pemuda itu. Pemuda ini ternyata adalah adik laki-laki Zhao Meiting, Zhao Suaiting. "Mengapa kamu di sini?" Zhao Meiting bertanya dengan marah. Zhao Suaiting berkata sambil tersenyum, "Ini rumah saudara perempuanku. Mengapa aku tidak boleh datang?" Pada saat ini, Ye Chong keluar dari dapur sambil makan roti. "Brengsek, siapa ini?" Zhao Suaiting bertanya pada Zhao Meiting dengan marah. "Tetangga, ini masih pagi. Tetangga tidak tinggal di rumahmu? Mengapa datang ke rumahmu? Dan, mengapa kamu memakai pakaian longgar seperti itu? Pakaian? Mengapa kedua kancing di tubuhnya telah dilepas?" Zhao Suaiting tidak bodoh. Ye Chong baru menyadari bahwa dua kancing di bagian atas tubuhnya telah robek. Itu pasti sudah dilepaskan saat Zhao Meiting menggodanya kemarin. Dia tersipu dan ingat bahwa dia tidak bisa menjelaskan semuanya di kelas kali ini. Zhao Suaiting tersenyum dan berkata, "Kakak, kenapa kamu malu? Ini pasti kakak iparku." "Halo, kakak ipar." Tangan Zhao Meiting memelototi Ye Chong, berpikir bahwa kali ini lebih sulit untuk dijelaskan. "Kakak, aku butuh bantuanmu untuk masalah kecil." Zhao Suaiting berlari ke arah Zhao Meiting sambil tersenyum. "HMPH. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Bukankah hanya untuk meminjam uang? Bisnis dengan teman-teman saya, membutuhkan modal awal 5 juta. Zhao Meiting mengangkat alisnya. 5 juta, kakak, kamu adalah bintang besar. Bukankah 5 juta hanya sedikit hujan untukmu?"
Zhao Suaiting tersenyum. Zhao Meiting mendengus. Bahkan jika saya memilikinya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda lakukan dengan uang itu. Tidak bisakah Anda mempelajari sesuatu yang lebih baik? Lihat Anda saat ini penampilan, makan, minum, melacur dan berjudi sepanjang hari. Masih bisakah kamu melakukannya? Punya janji. Zhao Suaiting tidak senang. Saya hanya ingin uang. Kenapa ada begitu banyak kritik? Beri saya uang cepat. Tidak ada uang, sudah waktunya bagimu untuk berjudi lagi. Kali ini aku benar-benar tidak. Kakak, kamu berjanji pada orang tua kita bahwa kamu akan menjagaku dengan baik. Zhao Suaiting juga tidak melakukannya. HMPH, aku hanya tidak merawatmu dengan baik sebelumnya, dan aku tidak akan memberimu sepeser pun mulai hari ini. Zhao Suaiting mendengus, lalu berlari ke sisi Ye Chong. Dia melihat bahwa Ye Chong terlihat sangat jujur, jadi dia menggunakan otaknya. Jangan main-main dengannya, dia terlihat jujur, tapi sebenarnya dia galak. Zhao Meiting melihat pikiran Zhao Suaiting dan mengingatkan. Zhao Suaiting tidak percaya. Dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, kakak ipar, kakakku tidak akan memberiku uang, jadi kamu tidak bisa mengabaikan kakak iparku. Bagaimana? 5 juta seharusnya tidak terlalu banyak untukmu, kan? Meskipun pakaian Ye Chong tidak terlalu bagus, tapi karena dia bisa bertemu saudara perempuannya, dia pasti kaya. Ye Chong tersenyum, 500 yuan tersedia. Zhao Suaiting tercengang, jangan bilang kamu bahkan tidak punya 5 juta yuan. Ye Chong mengangkat bahu, memang tidak, aku Cao. Sungguh malang pria, lalu kamu berani merayu adikku. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Zhao Meiting menghentakkan kakinya dengan marah. Zhao Suaiting, kamu sudah cukup diam dan keluar. Zhao Suaiting mendengus. Jika kamu jangan beri aku uang hari ini, aku tidak akan pergi. Jangan bilang kamu tidak akan pergi hari ini. Aku juga tidak akan pergi besok. Aku akan pergi saat kamu memberiku uang. Nakal, dan wajah Zhao Meiting memerah karena marah. Zhao Suaiting melanjutkan, ketika saatnya tiba, saya akan tampil dengan Anda dan membiarkan semua orang melihat bagaimana Anda memperlakukan saudara Anda sendiri. Kamu terlalu berlebihan, kata Zhao Meiting. Zhao Suaiting mencibir, kakak, cepat beri aku uang, jangan lupa, aku anggota Dong Xinghui sekarang. Ye Chong berkata, dia adikmu. Mengapa kamu masih ingin mengancamnya? Ada apa denganmu? Dasar orang malang, Zhao Suaiting memarahi. Ye Chong melanjutkan, adikmu datang ke hari ini melalui usahanya sendiri. Apakah menurutmu itu mudah baginya? Apakah kamu tahu berapa banyak dia telah membayar? Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, masa depan adikmu akan benar-benar hancur. Zhao Suaiting bersenandung, dia berkata, jangan online di sini, beri aku 5 juta, dan aku akan pergi sekarang. Ye Chong terdiam, menatap Zhao Meiting dan bertanya, keberatan jika aku melakukannya? Jangan hancurkan, kata Zhao Meiting. Ketika Zhao Suaiting mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Cao, kamu masih ingin melakukan sesuatu? Aku akan memberikan apa yang kamu bisa. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi mencampuri urusan orang lain. Saat dia berkata, Zhao Suaiting mengulurkan tamparan keras dan ingin menamparkan Ye Chong. Tapi kecepatan Ye Chong bahkan lebih cepat. Dengan suara snap, dia langsung mengirim Zhao Suaiting terbang, menabrak dinding sebelum berhenti. Ye Chong tidak menggunakan kekuatan apapun sekarang. Lagi pula, dia adalah adik laki-laki Zhao Meiting, akan buruk jika dia terluka. Namun, wajah Zhao Suaiting masih bengkak. Zhao Suaiting menutupi wajahnya yang panas dan menatap Ye Chong dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka anak ini terlihat sangat lemah, dan dia bisa mengalahkannya. Beraninya kamu memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Bagaimana kalau memukulmu? Jika kamu bodoh dan menggertak adikmu, kamu harus memukulku. Kata Ye Chong. Zhao Suaiting kesal dan marah.
dan benar-benar ingin bergegas untuk melawan Ye Chong, tapi tamparan Ye Chong tadi benar-benar membuatnya takut. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak keluar? Masih ingin ditampar olehku? Apakah karena Anda tidak cukup menamparkan 5? Anda tidak akan pergi, Zhao." Suaiting menutupi wajahnya dan menatap Ye Chong dengan kejam. "Kamu tunggu aku." Setelah selesai berbicara, Zhao Suaiting melarikan diri dengan putus asa. Melihat Zhao Suaiting telah pergi, Zhao Meiting duduk di sofa dan menghela nafas. Organisasi Dong Xinghui hanyalah sekelompok penjahat. Setelah itu, setelah mereka sarapan, Zhao Meiting hendak pergi ke pangkalan film dan televisi untuk syuting. Ye Chong hanya ingin pergi untuk melihat apakah pasca produksi iklan sudah selesai. Keduanya datang ke garasi bawah tanah bersama, tempat mobil sport merah Zhao Meiting diparkir. Zhao Meiting berkata, "Kepalaku agak sakit, jadi aku meminta Ye Chong untuk mengemudi." Pada saat yang sama, 2 SUV hitam diparkir di gerbang Qilin Huating. Di salah satu mobil sport, ada seorang pria besar duduk di dalamnya. Itu adalah Jiang Zhangbiao, bos klub Dongxing. Orang-orang memanggilnya Kakak Biao. Seorang adik laki-laki di belakangnya bertanya, "Kakak Biao, apakah menurutmu Zhao Suaiting bisa mendapatkan uang?" Jiang Zhangbiao mengangkat jarinya dan berkata, "Jangan lihat anak ini. Dia adalah adik dari bintang besar, dan dia akan menjadi sapi perah kita di masa depan." Saat mereka berbicara, Zhao Suaiting sudah keluar dari komunitas dengan wajah bengkak. Zhao Suaiting berlari ke pintu mobil sport, membuka pintu, dan berkata kepada Jiang Zhangbiao di dalam, "Kakak Biao, maaf, saya tidak mendapatkan uang." Jiang Zhangbiao lebih peduli tentang masalah lain. Dia menatap wajah Zhao Suaiting dengan heran. "Adikmu memukulimu. Ini sangat kejam." Supergirl, Zhao Suaiting menggosok wajahnya dan berkata, "Bukan saudara perempuanku yang memukuliku, tapi seorang brengsek. Jika bukan karena brengsek ini yang membuat masalah, aku akan membayarnya sejak lama." Kemudian, dia memberitahu Jiang Zhangbiao tentang apa yang terjadi sebelumnya. "Apa-apaan ini? Anak kecil ini berani menghalangi jalanku mencari uang. Dia benar-benar ingin mati." "Kakak Biao, apakah kamu ingin aku membawa seseorang untuk menghancurkannya?" tanya seorang adik laki-laki. Saat ini, Zhao Suaiting tiba-tiba melihat sebuah Porsche merah keluar dari komunitas. Dia menunjuk ke mobil dan berkata, "Kakak Biao, itu mobil kakakku. Lihat, yang mengemudi adalah bocah kecil itu." Kulit Jiang Zhangbiao merosot, dan dia berkata kepada orang-orang di sebelahnya, "Telepon seseorang, mari kita menyusul, blokir dia di persimpangan di depan." 2 SUV hitam mulai pada saat yang sama, mengikuti di belakang Porsche. Di bawah lalu lintas kota, bahkan mobil sport tidak dapat berjalan, sehingga mobil Jiang Zhangbiao dapat mengikuti mobil Ye Chong dari dekat. Mereka mengikuti begitu dekat bahkan Zhao Meiting bisa melihat ada sesuatu yang salah. Dia memandang Ye Chong dengan gugup, dan berkata, "Sepertinya kita sedang diikuti." Ye Chong telah menemukan pihak lain sejak lama, dan dia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, bagaimana kalau aku menelepon Brother Chang? Biarkan dia kirim 2 pengawal." Zhao Meiting bertanya dengan gugup. Ye Chong berkata, "Jangan khawatir, aku di sini." Kemudian, mobil melaju ke persimpangan yang relatif jauh. Tiba-tiba, 5 mobil hitam berhenti di depan mobil Ye Chong, menghalangi Ye Chong secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, 2 SUV Jiang Zhangbiao juga melaju, dan 7 mobil mengepung Ye Chong. Zhao Suaiting adalah orang pertama yang keluar dari mobil, dan berlari ke jendela mobil Ye Chong dan mengetuknya. Dia berteriak, "Anak kecil, keluar dari mobil!" Di hidung Zhao Suaiting dipukul dengan bintang di tangannya, matanya, dan jatuh ke tanah. Kemudian, Ye Chong keluar dari mobil, menginjak tubuh Zhao Suaiting, dan bertanya sambil melihat ke kiri dan ke kanan, "Siapa yang memanggilku? Siapa yang baru saja mengetuk jendela mobil?"
Zhao Shuaiting mengutuk dalam hatinya, bajingan ini melakukan sengaja. Pada saat ini, Jiang Zhangbiao dan yang lainnya juga datang. Nak, kamu sangat hebat, berani menyentuh orang-orang dari Dongxing Society kita. Ye Chong tersenyum. Siapa kamu? Saya Jiang Zhangbiao, bos klub Dongxing. Orang-orang di Jiangnu disebut saudara Biao. Saya tidak takut untuk menakut-nakuti Anda jika saya mengatakannya. Saya, Jiang Zhangbiao, dulunya masih muda dan sembrono. Saya dulu bertarung dan bunuh. Aku bisa disebut orang kejam yang terkenal di distrik Qilin. Luzu, Ye Chong melihatnya dengan lucu bersama Jiang Zhangbiao. Saya baru saja mendengar Jiang Zhangbiao terus berkata, tetapi Anda sangat beruntung. Saya memperhatikan untuk meyakinkan orang dengan kebajikan sekarang, dan saya tidak akan mempersulit Anda. Berlututlah dan minta maaf kepada saya sekarang, atau saya akan membiarkan kamu tahu seberapa kuat klub Dongxing kita. Sambil berdiri, dia bertanya, Ye Chong, kamu baik-baik saja? Mata Jiang Zhangbiao tegak ketika dia melihat Zhao Meiting. Dia mengira semua bintang di TV diperbaiki oleh teknologi, tetapi kenyataannya, Zhao Meiting bahkan lebih cantik daripada di TV. Jiang Zhangbiao menelan ludahnya, dan berkata dengan penuh semangat, Ibuku, kamu adalah saudara perempuan Zhao Shuaiting. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Hehe, air liurku mengalir keluar. Zhao Shuaiting dengan cepat bangkit dari tanah dan berhenti Jiang Zhangbiao dari bergegas ke tubuh Zhao Meiting. Dia berkata, Kakak Biao, ini adikku. Tolong selamatkan muka. Jiang Zhangbiao menamparkan Zhao Shuaiting ke samping. Permisi, saya sedang berbicara tentang cinta dengan saudara perempuan Anda, dan saya akan menjadi saudara ipar Anda di masa depan. Apakah Anda sangat tidak bahagia? Zhao Shuaiting menutupi wajahnya, dan bersembunyi lagi, tidak berani berbicara. Zhao Meiting memutar matanya ke Jiang Zhangbiao yang vulgar ini, dan berkata dengan marah, kamu terlalu banyak berpikir. Jiang Zhangbiao awalnya datang ke sini untuk meminta uang, tetapi ketika dia melihat Zhao Meiting, dia menjadi bernafsu. Dia tersenyum dan berkata, cantik, selama kamu makan bersamaku, aku berjanji bahwa bocah Zhao Shuaiting tidak akan pernah meminta uang darimu lagi. Persetan, pergilah dari sini. Chong tidak sabar, dia masih ada hubungannya dengan basis film dan televisi. Jiang Zhangbiao tercengang. Aku, Chao, nak, kamu tidak memainkan kartu sesuai dengan rutinitas. Aku tidak memarahimu. Mengapa kamu memarahiku dulu? Jiang Zhangbiao mengulurkan 3 jari, membuat bentuk cakar elang, dan berteriak, kamu tidak tahu seberapa kuat cakar elang Brother Biao. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya mendengar tentang 6 sekte utama di Luzu. Dongxing adalah sekte mana? Jiang Zhangbiao mencibir, saya tidak berharap Anda memiliki pengetahuan dan mengetahui 6 sekte utama. Aku tidak akan memberitahumu. Oke, bukankah kamu memberitahuku? Kalau begitu aku akan bertanya pada diriku sendiri. Jiang Zhangbiao tertawa dan berkata, jangan bilang kamu tahu 6 sekolah. Siapa yang bisa kamu tanyakan? 100.000 tidak ada jawaban di mengapa. Ye Chong mengabaikan Jiang Zhangbiao dan langsung menelepon Huang Daozu. Di mana kamu? Panggil kalian semua orang tua. Jiang Zhangbiao tercengang, Chaoku, kamu tidak bermain kartu sesuai rutinitas, kamu mengambil kesempatan untuk menelepon seseorang. Dia juga dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Bukankah kamu memanggil orang? Aku juga memanggil orang. Jiang Zhangbiao mencibir dan berkata, melihat kepura-puraanmu membuatku merasa kesal. Hari ini aku harus membiarkanmu melihat betapa kuatnya saudara Biao. Jiang Zhangbiao berkata tanpa mengatakan apapun, saya melihat seorang pria jangkung dan kuat bergegas. Itu Yu Pingzi, salah satu dari 6 faksi teratas. Saat melihat Yu Pingzi, Jiang Zhangbiao langsung tercengang. Siapa yang tidak tahu reputasi 6 sekte besar di bawah tanah Luzu? Itu melambangkan otoritas tertinggi Luzu, hanya saja Jiang Zhangbiao tidak tahu.
Apa yang Yu Pingzi lakukan di sini? Ternyata Yu Pingzi sedang bekerja di dekatnya, dan Master Pulau Huang memanggilnya, mengatakan bahwa Tuan Chong sedang mencarinya, jadi dia segera bergegas. Yu Pingzi berlari ke Ye Chong, dan berkata dengan hormat, "Tuan Chong, apakah Anda mencari saya?" Ye Chong menunjuk Jiang Zhangbiao dengan dagunya dan bertanya, "Apakah ini seseorang di bawah komando Anda?" Yu Pingzi menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, Tuan Chong telah memprovokasi Anda, jadi saya pergi untuk membersihkannya." "Tidak, Anda bisa pergi ke belakang dan menunggu," kata Ye Chong. Yu Pingzi setuju, lalu berdiri dengan hormat di belakang Ye Chong. Melihat pemandangan ini, Jiang Zhangbiao takut untuk buang air kecil. Apa identitas Nima ini? Mengapa bahkan Yu Pingzi sangat menghormatinya? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah membuat kesalahan besar. Apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Jiang Zhangbiao bertanya pada dirinya sendiri. Dia tahu jawabannya dengan sangat baik, tentu saja sudah terlambat. Dia menyeret Zhao Shuaiting ke atas dan bertanya, "Apa asal-usul pasangan saudara perempuanmu?" Zhao Shuaiting hanyalah seorang adik laki-laki biasa, dan dia sama sekali tidak mengenal pria sebesar Yu Pingzi. Dia berkata, "Bukankah dia hanya brengsek, apalagi yang bisa dia lakukan?" Apa yang terjadi selanjutnya secara langsung menyebabkan Jiang Zhangbiao runtuh setelah Yu Ping, master dari 6 sekte utama, datang satu demi satu. Li Xing, Wen Jian, dan Huang Daozhu menyerbu satu demi satu, dan dua leluhur muda baru dari keluarga Gu dan keluarga Sa juga datang. Setiap kali seseorang datang, Ye Chong berkata, "Apakah ini bawahanmu?" Jiang Zhangbiao sangat ketakutan sehingga Ye Chong benar-benar ingin menanyakan kejahatannya kepada guru. Ketika Ye Chong bertanya tentang Wen Jian tiba-tiba teringat bahwa sepertinya ada anggota Dongxing Society di bawah bos divisi di bawah keluarga Wen. Dia segera meminta maaf kepada Ye Chong dan berkata, "Tuan Chong, saya kurang disiplin." Segera setelah itu, Wen Jian memanggil semua orang yang bertanggung jawab, sampai kakak tertua Jiang Zhangbiao. 5 bos besar dari atas ke bawah semuanya dimarahi oleh antologi seperti cucu. Ketika orang-orang ini dimarahi, mereka secara alami membenci Jiang Zhangbiao di dalam hati mereka. Jiang Zhangbiao menangis di dalam hatinya, sepertinya kali ini dia dikutuk. Bangku harimau, air cabai, mengapa tidak memberinya semuanya? Yang membuat Jiang Zhangbiao semakin putus asa adalah adik laki-laki yang dia panggil sebelumnya datang. Adik-adik ini tidak mengerti situasinya, jadi mereka berteriak menggertak, "Kakak Biao, siapa yang akan kamu bunuh? Pisauku diasah, potong Nima, potong keluar dari sini." Jiang Zhangbiao buru-buru berteriak. Pada saat ini, Wen Jian melambaikan tangannya, dan kakak laki-laki yang ditegur olehnya bergegas menuju Jiang Zhangbiao seperti terbang. Segera setelah itu, Jiang Zhangbiao dipukuli dan ditendang, hampir mati. "Kamu pria berpandangan pendek, dengan siapa kamu bisa main-main?" Jiang Zhangbiao dipukul sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Lalu dia ditarik ke depan kamu Chong, Jiang. Zhangbiao menangis dan bersujud, dan berkata berulang kali, "Saya tahu saya salah, maafkan saya sekali, pukul saya lagi dan saya akan mati." "Ah, bukankah Anda orang yang kejam dari Luzhu?" Ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Tuan Chong, jangan menertawakanku, kamu adalah orang yang kejam." "Sialan ini terlalu kejam, tidak heran Anda bisa berkencan dengan saudara perempuan saya. Nima, ipar saya sangat luar biasa. Apakah saya akan mencapai puncak hidup saya?" Zhao Shuaiting berpikir dalam hatinya. Zhao Meiting juga kaget saat melihat pemandangan di depannya di dalam mobil. Di pangkalan film dan televisi saat itu, meskipun keluarga Gao sudah datang untuk membantu Ye Chong. Tetapi pada saat itu, Zhao Meiting tidak menyadari betapa kuatnya Ye Chong. Tapi sekarang, melihat bagaimana ke-6 faksi utama di Luzhu memerintah Ye Chong, dia tahu bahwa latar belakang Ye Chong pasti mengerikan.
Tahukah Anda, 6 leluhur dari 6 faksi ini bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Chang Museng. Aku seharusnya memikirkannya sejak lama, bagaimana orang biasa bisa hidup di Qilin Huating, semakin rendah, semakin kuat. Zhao Meiting menamparkan pahanya. Pada saat ini, Yan Wenji bertanya kepada Ye Chong dengan suara rendah, "Tuan Chong, apakah Anda ingin saya memberikan bajingan ini untuk?" Dia berkata, dan memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Melihat pemandangan ini, Jiang Zhangbiao menjadi pucat karena ketakutan, bersujud dan memohon belas kasihan. "Tuan Chong, jangan bunuh aku. Aku sudah tua dan muda. Aku belum mau mati." Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja." "Iya." Jiang Zhangbiao tidak bersalah atas kematian. Dia benar-benar tidak peduli dengan orang sekecil itu. Setelah itu, Ye Chong kembali ke mobil dan membawa Zhao Meiting untuk melanjutkan ke pangkalan film dan televisi. Zhao Meiting memandang Ye Chong berbeda sekarang. Dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Ye Chong. Melihat Zhao Meiting menatapnya dengan obsesif, Ye Chong bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku?" Zhao Meiting tersipu, dan berkata, "Bah, Don, jangan terlalu cantik. Aku hanya berpikir kamu aneh. Aku tidak menyangka kamu memiliki latar belakang yang begitu dalam." Sambil mengobrol, keduanya pergi ke pangkalan film dan televisi. Ye Chong pertama-tama mengirim Zhao Meiting ke studionya, dan kemudian pergi mencari sutradara Yimu sendiri. Sutradara Yimu telah menyelesaikan pasca produksi dan mengubah cahaya, bayangan, dan suara dari sampel aslinya. Sekarang, keseluruhan filmnya lebih sempurna, seolah-olah itu adalah blockbuster besutan Hollywood. Di bawah cahaya dan bayangan hitam dan merah, kulit seputih salju Tang Chun tampak sangat indah. Sutradara Yimu berkata, "Saya yakin, setelah iklan ini dirilis, pasti akan menimbulkan reaksi keras dari penonton, mungkin akan memenangkan Oscar tahun ini untuk iklan." Ye Chong mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu terima kasih Direktur." Yimu pergi, Direktur Yimu juga sangat bersemangat. Dia berkata, "Saya akan melalui formalitas hari ini, dan dalam 3 hari, iklan akan dipasang di platform video utama, TV internet, dan TV kabel." Ye Chong berkata, "Oke." Dia awalnya mengeluarkan 50.000 yuan, dan ingin memberi penghargaan tambahan kepada Direktur Yimu. Tetapi sutradara Yimu tidak menginginkannya. Dia berkata, "Bagi saya, iklan ini adalah sebuah karya seni, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat merekamnya, jadi saya tidak akan pernah dapat mengambil uang Anda lagi." Ye Chong dan Yimu. Sutradara mengobrol sebentar, lalu meninggalkan studio. Awalnya, dia ingin melihat syuting Zhao Meiting, tetapi telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Fang Zhendong. "Saya tidak tahu apakah Tuan Ye punya waktu. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makanan ringan di siang hari-hari ini?" Setengah dari tanah di zona pengembangan Ye Chong dibeli dari Fang Zhendong, dan Fang Zhendong memberinya banyak uang tanah pada saat itu, diskon. Ye Chong tahu bahwa Fang Zhendong adalah bos besar dari Yucheng, ibu kota provinsi, dan konon latar belakangnya lebih dalam daripada 4 keluarga besar di Luzhou. Kebetulan pembangunan zona pengembangan masih membutuhkan banyak investor, dan Ye Chong juga ingin berhubungan dengan orang-orang seperti Fang Zhendong. Oleh karena itu, Ye Chong setuju untuk turun, menanyakan alamat Fang Zhendong, lalu naik taksi ke hotel. Hotel yang dipesan Fang Zhendong adalah hotel lama termewah di Luzhou. Konsumsi makanan setidaknya 30.000 yuan. Dia memesan salah satu kamar pribadi paling mewah, memesan semua hidangan khusus hotel, dan menyiapkan meja penuh. Nyatanya, bahkan 10 Ye Chong tidak akan bisa menyelesaikan hidangan ini. Tapi yang diperhatikan Fang Zhendong adalah kesombongan. 1 jam kemudian, Ye Chong datang ke kamar pribadi. Fang Zhendong dengan cepat berdiri dari kursinya, dan kemudian menyambut Ye Chong ke pintu. "Oh, Tuan Ye, Anda di sini, silakan duduk." Ye Chong tersenyum dan berkata,
Bos Fang sudah lama menunggu. Tuan Ye sopan, saya tidak menunggu lama, kata Fang Zhendong sambil menuangkan anggur untuk Ye. Jika adegan ini dilihat oleh seseorang yang akrab dengan Fang Zhendong, mereka pasti akan terkejut. Karena status Fang Zhendong, orang lain selalu menuangkan anggur untuknya. Bos Fang, apakah Anda membutuhkan saya? Ye Chong bertanya langsung ke intinya. Fang Zhendong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, saya hanya mengagumi kemampuan Tuan Ye. Jadi saya benar-benar ingin mentraktir Anda makan untuk mengungkapkan kekaguman saya. Ye Chong bercanda, saya pikir Anda juga ingin memperlakukan tuan tanah perlu dikembalikan. Karena gempa bumi dipastikan tidak akan terjadi, memang ada banyak bos yang ingin mengambil kembali tanah itu dari Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak setuju. Ketika tanah itu tidak berharga, mereka bergegas untuk menjualnya, dan ketika mereka melihat orang lain menerima pesanan, mereka menertawakan orang lain sebagai orang bodoh. Sekarang tanah itu berharga, dan saya ingin mengambilnya kembali. Di mana di dunia ada alasan seperti itu? Jika Ye Chong menyetujuinya, dia akan sangat bodoh. Fang Zhendong tertawa, Bos Ye, sejujurnya, saya benar-benar tidak peduli dengan untungnya. Nyatanya, Fang Zhendong sama sekali tidak peduli. Tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Fang Zhendong mengatakan ini hanya untuk menyenangkan Ye Chong, karena dia merasa jika dia bisa berteman dengan Ye Chong, itu akan lebih berharga daripada sebidang tanah itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, Bos Fang benar-benar kaya dan berkuasa. Di mana? Ye Chong melanjutkan, sebenarnya, kemampuan saya terbatas. Saya benar-benar tidak dapat menangani zona pengembangan yang begitu besar. Jika Bos Fang bersedia, kita dapat berbicara tentang kerjasama. Bagaimana kalau bersama-sama mengembangkan zona pengembangan ini? Fang Zhendong daksi. Benarkah? Hebat, jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda dengan ketulusan 100%. Rasanya sangat enak. Ye Chong secara acak mengambil sepotong daging sapi saus khusus, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, rasanya sangat enak. Tuan Ye, saya selalu bertanya-tanya bagaimana Anda yakin tidak akan ada gempa bumi. Saya mendengar bahwa fluktuasi prakejutan dapat dideteksi 20 menit sebelum gempa, dan kemudian Anda masuk, dan gempa itu menghilang. Pertanyaan ini telah lama mengganggu Fang Zhendong. Ye Chong tersenyum dan berkata, itu hanya pola Feng Shui. Pola Feng Shui? Apakah kamu benar-benar mengubah gempa? Fang Zhendong bertanya dengan heran, bersambung.